supaya dengan modal kuliah hari ini mudah-mudahan kamu masih bisa relate tuh ke minggu keempat. Minggu keempatnya mau autoimun. Oke. Nah, jadi prinsipnya kalau bakteri, virus, jauh pokoknya yang agen lah ya, yang agen-agen infeksi itu mirip semuanya ya, kecuali autoimun. Autoimun itu ya ada agen infeksi nggak autoimun? Nggak ada, dia juga auto kan, autoimun. Jadi sebenarnya dia tidak ada agen infeksi. Jadi dia dasar mekanisme inflamasinya itu berdasarkan kerusakan sel, ya. Jadi itu yang baik. Sebelum kita mulai ke kelas mana? Kelas kalau nggak BJ kuliah pakar, ya. Suruh teman-teman berdoa dulu, pimpin berdoa. Iya, saya minta tolong jangan ada yang mengabsenkan temannya ya. Kalau saya nanti sampai tahu ada yang mengabsenkan temannya, saya absenin semua. Kan dosen bisa tuh mengakses absen mahasiswa ya, jadi saya bikin nggak hadir semua bisa. Jadi saya minta tolong kejujurannya ya. Biarkan teman-teman yang tidak hadir hari ini memang dia hadir, jadi jangan dihadirkan dengan gaib, gitu ya. Baik, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang pemeriksaan laboratorium penyakit infeksi, ya. Kalau kita bicara tentang demam, demam itu sebenarnya adalah satu tanda dari suatu respon inflamasi, betul ya? Respon inflamasi. Respon inflamasi ada berapa tandanya? Cardinal of inflammation 5. Apa aja? Rubor, dolor, macam ya. Rubor, alor, dolor, tumor, fusiolesa. Jadi demam salah satunya yaitu dia yang mana? Alor, ya. Itu merupakan suatu tanda respon inflamasi dari tubuh kita. Inflamasi terjadi apabila apa respon inflamasi itu terjadi kalau apa? Inflamasi itu terjadi sebenarnya sebagai respon, ya kan? Respon tubuh kita, respon imun tubuh kita untuk menghadapi lingkungan yang tidak sesuai dan dianggap asing, gitu. Jadi kalau kita bicara inflamasi yang tadi tandanya ada 5 itu, apakah semata-mata karena infeksi? Tidak, karena ada berbagai macam hal yang tidak ideal. Ya, kalau kena ke tubuh kita, maka tubuh kita akan menolak. Contohnya apa misalnya? Yang bukan infeksi, tapi kemudian menimbulkan respon inflamasi. Misalnya, apa yang tahu? Transfusi darah, bukan infeksi ya, tapi masih ada antigen asing kan yang masuk ke tubuh kita. Kalau dia tidak match, tidak sesuai bisa, betul. Apalagi siapa yang fisik? Hah? Apa? Transplantasi organ yang mirip sama itu tadi ya, karena ada antigen yang masuk. Ini nggak ada antigen yang masuk misalnya. Ini hanya suatu kondisi yang tidak sesuai lah, nggak sama dengan tubuh kita. Misalnya terbakar ya kan terlalu panas, nggak sesuai dengan tubuh kita kan, maka tubuh kita pun juga akan menimbulkan respon, jadi kerusakan jaringan, kemudian nanti ada respon inflamasi. Atau frostbite misalnya, kimia, ya kan, basah, asap dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara inflamasi, jangan hanya berpikir masalah infeksi, walaupun infeksi salah satu di dalamnya yang akan menimbulkan respon imun tubuh kita dan akan membuat terjadinya suatu inflamasi yang ada adanya 5 tanda ya.
Ya. Kalau kita mau menegakkan diagnosis ada tahapan-tahapannya ya. Kita tahu kan sekarang di minggu pertama kemarin sudah ya. Dari mulai ini nanti sebenarnya PPT-nya akan saya kasih sih. Nanti PPT-nya saya kasih dia nggak apa-apa nggak usah di. Tahap penegakan diagnosis yang pertama adalah anamnesis. Di anamnesis kita tanya apa? Yang paling sering ditanyakan adalah onset. Jadi kayak kemarin itu kan pasien usia sekian, demam berapa hari kemarin? Nah, nanti pun juga akan setiap kali kita akan menganamnesis yang terkait sama infeksi ya, kita akan selalu menanyakan sejak kapan. Ini akan memberikan gambaran kepada kita apakah prosesnya berlangsung akut atau sudah kronis. Dan ini akan terkait juga nanti kepada pemilihan laboratoriumnya yang mana gitu. Kalau demam 3 hari seperti yang kemarin DHR, demam 3 hari, periksa laboratoriumnya yang spesifik apa? Yang diagnosis NS1 ya, NS1. Tapi kalau lebih dari 3 hari, taruhlah misalnya 7 hari, misalnya seperti itu, mana kita pilih? NS1 juga apa gitu ya? Iya, antibody kan? Antigen. Karena kita berpikir, oh 3 hari antigennya masih ada, antibody belum terbentuk. Sebaliknya ketika sudah 7 hari, antigennya mungkin sudah dieliminasi kan, tubuh kita akan melawan kan? Antigennya udah nggak ada, sebaliknya antibody lah yang terbentuk. Jadi di 7 hari kita akan memilih antibody. Seperti itu ya. Makanya penting konsep ini ditanyakan. Hal yang lain lagi, misalnya nanti kalau demam bakteri, misalnya seperti itu ya. Dengan kita menanyakan demam sudah berapa hari, maka kita bisa memperkirakan itu bakterinya ada di mana. Apakah masih ada di darah atau sudah pindah dia ke organ, dia berdiam diri di organ. Itu menentukan waktu juga, sehingga kalau kita mau periksa kita juga akan bisa menentukan, oh saya mau ngambil kulturnya dari darah, saya nggak bisa nih kultur dari darah, saya harus ngambil dari urin atau dari feses ya, dari rentang waktu yang lain ya, seperti itu. Ada penyakit-penyakit lain kayak misalnya kalau penyakit-penyakit virus itu cenderung bersifat akut atau kronis. Kalau virus ya ada yang akut, ada yang kronis ya. Tapi virus-virus tertentu kayak DHF nih misalnya, itu sifatnya akut atau kronis. Ada nggak orang yang DHF sampai berbulan-bulan? Nggak ada ya. Maka ketika seseorang datang kepada kita, kemudian dengan dugaan kita itu adalah penyakit virus, tapi sudah kronis, kita akan berpikir, oh ini nggak mungkin DHF, nggak mungkin rubella, gitu kan? Mereka udah berbulan-bulan. Jadi akan kita pilih penyakit-penyakit virus yang sifatnya kronis, contohnya hepatitis, IVS, gitu ya. Nah, jadi konsep jangan sampai dilupakan. Dan kemudian jenis lainnya, jadi anamnesis lah hal-hal yang menyertai, contohnya yang kemarin virus, sama-sama demam 4 hari misalnya. Tapi ketika pasien itu datang dengan keluhan 3C atau 3C, Coryza, cough, conjunctivitis, apakah kemudian kita akan memikirkan DHF? Tidak. DHF itu akan datang dengan keluhan yang lain. Contohnya misalnya sakit kepala, ya kan, nyeri hati, mungkin dia ada berdarah kayak, ya, mimisan dan sebagainya. Ya, misalnya pasien sama-sama demam 4 hari datang, tapi keluhannya misalnya, yaitu ada mimisan, kemudian gusi berdarah. Kita tidak akan memikirkan tentang cikungunya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, pemeriksaan fisik selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan fisik ya. Kita akan mengeksplor, mencari hal-hal apa yang akan menunjang dugaan kita tadi. Maka kalau kita melakukan pemeriksaan fisik pun juga harus bertujuan. Ya, contohnya misalnya kalau kita curiganya tadi DD-nya kan kemarin dari Maya, aja tuh DD-nya tuh rubella, cikungunya, varicella, DHF kan, DHF. Nah, kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan fisik, kita akan mencari, misalnya kita berpikir nih kayaknya campak nih, misalnya campak ya. Kalau pemeriksaan fisik berarti apa yang mau kita lihat? Kalau kita curiga campak, matanya ya kan? Matanya yang mau kita lihat.
DHF yang mana nggak? Ya enggak. DHF kita akan mencari nyeri tengah di ulu hati. Apakah ada nyeri tengah di ulu hati atau tidak? Gitu ya cara berpikirnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita curiganya apa namanya lagi ya, apa yang demam apa namanya ada pembesaran kejar getah nih? Rubella ya, kita akan lakukan pemeriksaan kejar getah benih. Kita cari. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaannya itu head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Tujuannya mencari itu, saya periksa kepalanya. Ada pembesaran belajar kejar getah benih nggak ya? Periksa matanya. Ada konjungtivitis nggak? Periksa hidungnya. Ada secret nggak? Periksa tenggorokannya. Ada faringitis nggak? Ada bercak komplit nggak? Jadi semuanya, tapi kita tahu apa yang mau kita cari di sini. Oke? Dan selanjutnya kalau kita sudah bisa mengerucut, contohnya demam 4 hari, terus kita dapatkan misalnya ada peteki, ya kan? Ada peteki jadi tekan ulu hati dan seterusnya. Kita curiganya apa tuh? DHF. Maka kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium yang akan menunjang penyakit itu, gitu. Apa tuh? Jangan S1 dulu. Iya, hematologinya dulu, ya kan? Hematologi yang kita lihat kan KB. Kalau pasien kita kemarin KB-nya gimana tuh? KB-nya rendah, cenderung rendah, normal, cenderung tinggi, yang mana? Berapa sih kemarin? 15. Yang berapa? Pasien kemarin gimana? KB berapa? KB 17. KB-nya 17. Apa tuh KB-nya? Normal apa? Enggak? Bagaimana kamu bisa berpikir memutuskan kalau lihat hal itu video rendah? Coba. Ya. Oke. Hematokritnya lihat ya kan? Hematokritnya lihat. Pikirkan patofisiologinya, DHF itu terjadi apa, hubungan dengan klinisnya, ya. Trombositnya lihat, leukositnya lihat dan seterusnya. Oke? Jadi screeningnya itu white blood cell, LDD, trombosit, misalnya ya. Kemudian dilanjutkan dengan biomarker. Jadi biomarkernya ada biomarker yang spesifik, ada biomarker yang tidak terlalu spesifik. Nanti kita lihat ya. Baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan diagnostik. Kalau kita melakukan pemeriksaan diagnostik, ya, artinya kita mencari agen penyebab. Contohnya, misalkan kalau DHF penyebabnya apa? Virus dengue, maka harus ketemu virus dengue-nya. Tapi pertanyaannya, apakah itu memungkinkan atau tidak? Gitu. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang bisa dengan spesifik menegakkan diagnostik, jadi kayak pemeriksaan laboratorium diagnostik. Tapi ada beberapa yang memang tidak mampu laksana. Contohnya virus itu kan harus kalau pengen tahu itu virus apa bukan kan dikultur kan susah. Jadi palingan nanti ada pemeriksaan lain ya walaupun kan pemeriksaan yang gold standard, tapi dia bisa dimasukkan sebagai pemeriksaan diagnostik ya. Oke. Ya. Ini udah tadi ya. Dan oke. Etiologi infeksi apa aja? Ini ya. Etiologi infeksi bisa bakteri, virus, jamur, parasit dan sebagainya. Apa ya? Ya macam-macam deh ya. Infeksi itu artinya dia ada agen penyebab ya, ada agen penyebabnya. Nah, ketika tubuh kita kemasukan agen infeksi, atau tadi seperti saya katakan bahwa ada lingkungan yang tidak ideal, ya, yang kemudian akan memicu respon inflamasi, maka ini yang akan terjadi. Betul? Jadi yang pertama ada 5 tahap. Yang pertama adalah initiation of
recognition. 2. Pattern recognition through professional APC. Kemudian ketiga, cytokine mediated communication. Yang keempat, organ activated classical information signal. Yang kelima, effector fase. Ini tahapan-tahapan. Jadi dimulai dari cerita tadi kan, agen infeksi, bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri dan sebagainya, atau sel yang rusak. Bisa rusak karena agen infeksi, virus misalnya merusak sel itu, bakteri misalkan merusak sel itu, atau mungkin fisik yang akan merusak sel, kena panas, kena dingin, atau mungkin ada keganasan, misalnya sel itu kena kanker, dan sel itu kena kanker lalu selnya jadi rusak gitu kan. Maka masing-masing itu tadi dia akan punya pattern itu apa pattern? Pola khusus. Jadi kayak kamu nih, siapa namanya? Andrew. Ya, Andrew itu patternnya apa dia? Patternnya putih, agak cantik, rambutnya lurus, kan? Beda nih dengan pattern kamu siapa namanya? Orin itu dia pakai kacamata, imut, gitu kan? Dia manis, itu patternnya beda-beda, ya. Jadi bakteri itu punya pattern berbeda dengan virus punya pattern berbeda. Bahkan virus A dengan virus B akan punya pattern yang berbeda. Pattern ini dibentuk oleh apa coba? Tahu nggak? Dibentuk oleh apa? Patternnya itu. Patternnya dibentuk oleh struktur yang membentuk dia. Kan kalau sel itu nggak, sel itu di bagian luar apa? Ya betul. Polisakarida ya. Nah kan ada peptida, polisakarida yang membentuk membrannya itu loh, luarnya kan beda-beda kan, makanya kan spesifik gitu. Tiap organisme. Pattern itu disebut dengan apa? Nih, disebut apa nih? Apa tuh panjangannya? Iya. Patogen associated molecular pattern. Jadi pattern atau pola molekular dari setiap patogen yang akan memberi ciri khas khusus pada patogen tersebut. Ya. Kalau sel yang rusak disebutnya apa? Damage associated molecular pattern. Jadi pattern atau pola dari suatu sel yang rusak. Nah, pattern ini kemudian akan dikenali oleh sel pengenal. Jadi tubuh kita kan punya petugas yang akan mengenali kan, yang bertugas untuk membersihkan. Kalau ada virus dibersihin, kalau ada bakteri dibersihin. Itu yang kita sebut dengan apa? APC. Apa namanya? Antigen presenting cell. Ya. Antigen presenting cell ini adalah kelompokan sel. Ini bukan satu sel ya, bukan satu jenis sel. Dia kelompokan sel yang bisa mengenali pattern khusus tersebut. Kenapa dia bisa mengenali? Karena APC memiliki apa? Apa panjangannya? Pattern recognition receptor. Iya. Karena APC itu punya reseptor. Reseptor itu bisa mengenali tadi baik DAM maupun PAM. Bisa kenal. Nah, APC ini tadi saya katakan dia bukan satu jenis sel, dia kelompokan sel yang bisa mengenali. Kelompokan sel ini terdiri apa aja, ya? Jadi ada makrofag, ada sel dendritik, ya seperti itu, macam-macam. Maka kemudian ketika reseptornya ini mengenali antigennya, ya, mengenali tadi patogennya itu, maka dia akan terikat. Ketika dia terikat, maka kemudian akan difagositosis. Kalau udah fagositosis diapain? Diprosesis, tapi mirip-mirip minyak lah ya. Nanti di dalamnya kalau kamu baca atas ya, supaya kamu tahu di dalam itu diapain sih, di dalamnya APC itu diapain, sehingga dia akan menjadi molekul-molekul kecil. Jadi yang tadi misalkan virus atau bakteri atau misalkan sel yang rusak yang gede itu dikunyah sama dia ya, diproses istilahnya sih bentuknya. Tapi maksudnya supaya kamu memudahkan aja, itu akan dipecah-pecah menjadi molekul peptida yang kecil. Kemudian diapain molekul peptida kecil itu? Diapain? Kan jadi molekul peptida nih, diapain? Diapain? Mana sih? Bukan udah presentasi.
di dalam APC itu ada molekul MHC namanya kan? Ingat nggak MHC? MHC ada berapa? 2. Jadi ada MHC kelas 1, ada MHC kelas 2. Nah, jadi tadi itu APC itu misalkan di sini ya MHC kelas 2 nih. Di fagositosis kan? Fagositosis dia ada vesicle endositik namanya kan? Vesicle. Kemudian kalau dia sudah jadi peptida tadi kan kayak gini nih, terus dipunya apa nih? Jadi peptida ya kan? Maka peptida itu akan dipresentasikan oleh apa ini? MHC. Kalau MHC kelas 2, kelas berapa ini? Kelas 2. MHC kelas 2 mempresentasikannya ke sel CD4. Kalau MHC kelas 1 maka akan dipresentasikan ke CD8. Apa ini mungkin gampangnya gini, ini kelas 1, kelas 2, ini 4, ini 8. 1 ketemu yang gede ya, yang kecil ketemu yang gede, yang 2 ketemu yang kecil. Jadi kalau ditanya MHC kelas 2 presentasinya kan kemana? Mempresentasikan molekul peptidanya kemana? Itu ya. Kalau MHC kelas 1 mempresentasikannya kemana? Iya begitu ya. Nah, kalau sudah dipresentasikan seperti ini ya, maka kemudian akan dikeluarkanlah sitokin, ya kan? Jadi sebenarnya dari mulai dia mengenali itu sudah keluar sitokin. Nanti ketika dipresentasikan dia akan keluar sitokin. Nah, balik lagi ke sini. Maka kemudian APC tersebut atau ketika misalkan dia mempresentasikan ke sel T itu juga sama. Ya, dia juga akan mengeluarkan sitokin. Kita lihat. Nah, sitokinnya kan macam-macam. Maka sitokin ini itu ibaratnya messenger gitu loh. Kayak kurir yang akan bilang ke organ-organ tertentu untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi misalnya bakteri atau antigen tertentu diproses oleh APC, kemudian APC itu kan mengeluarkan sitokin misalnya interleukin 1 beta, interleukin 6 atau TNF alpha. Maka sitokin ini dia akan menjadi messenger, dia akan membawa pesan ke brain, ke otak. Nanti dia terikat tuh sitokinnya di sana. Maka otak itu kemudian akan berespon. Jadi termoregulatornya akan ngeset baik misalnya gitu kan, demam orangnya. Kemudian tempat pusat nyerinya akan terangsang, pasiennya sakit misalnya dan seterusnya. Kalau dia diproduksi yang interleukin 6, interleukin 18 terikat di hati, ya kan? Maka kemudian hati itu akan memproduksi yang disebut dengan protein fase akut. Ya, salah satu contohnya CRP. Protein fase akut macam-macam, bisa ferritin, bisa ya, tapi salah satunya adalah CRP. Jadi kalau nanti ditanya marker infeksi protein fase akut apa, ya bisa CRP, bisa ferritin. Jadi ferritin meningkat, CRP-nya meningkat, ya. Kemudian macam-macam, ya, macam-macam. Tolong perhatikan bahwa salah satu interleukin ini akan pergi kemana tuh? Jadi apakah kalian bisa jelaskan kenapa infeksi bisa bikin leukosit meningkat? Ya, relate di situ. Karena salah satu sitokin itu akan pergi ke bone marrow, akan mempengaruhi. Masih ingat hematopoiesis? Ya, jadi hematopoiesis itu akan pergi ke arah sana. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian kalau dia sudah pergi ke organnya masing-masing, banyak lah, ini salah satu contohnya aja ya. Maka kemudian nanti ada efektor fase. Contohnya misalnya CRP ini akan mengopsonisasi bakteri. Opsonisasi itu ibaratnya dikasih topik di label. CRP bisa bikin label, antibodi juga begini kerjanya. Jadi kalau dia sudah diopsonisasi, sudah dilabel seperti ini, dia akan jadi marker juga. Akan jadi marker untuk APC yang lain. Atau sel, mungkin ada sel T yang sitotoksik, dihancurkan dia nanti. Gitu, ya. Terus ini juga sama nih, nanti kalau kamu baca komplement, jadi nanti salah satu kerja dari komplement, ya, kan komplement ada apa itu namanya, ada apa tuh kaskadenya.
ada kaskadenya, pecah jadi ini, pecah jadi itu, sampai ujung-ujungnya. Udah belajar belum? Nanti dia akan bikin sel itu perforasi kan, dilubangin kan. Kita baca lagi ya, pasti ya. Harusnya dokter Anda itu udah pernah tuh. Dan seterusnya, ini kayak ini kan sel T, toksik dan seterusnya. Oke. Nah ini udah, jadi MHC itu ada kelas 1, kelas 2. Kalau MHC kelas 1 itu ada di semua sel yang punya inti sel, nucleated cell. MHC kelas 2 itu dimiliki oleh APC, makrofag, sel B. Ya. Sel T CD4 akan menjadi apa namanya? Akan berinteraksi dengan, jadi sel T CD4 ya akan berinteraksi dengan sel dendritik, makrofag dan sel B. Kalau yang kelas 1 ini ke CD8 gitu. Jadi kalau sel T CD8 sitotoksik ya, dia akan langsung merusak sel. Sementara kalau yang helper dia akan merangsang sel B untuk maturasi menjadi apa? Sel B maturasi menjadi sel plasma. Sel plasma kemudian akan menghasilkan antibodi. Gitu. Ini udah tadi. Nah ini hasil aktivasinya. MHC kelas 2. MHC kelas 2 ya. MHC kelas 2, maka ketika dia menghasilkan sitokin, dia kan satu bisa menyuruh makrofag untuk makan. Ya, dia akan manggil makrofag yang lain dan kemudian diberi instruksi untuk memfagositosis mikroba. Ya. Sementara bisa juga dia mengeluarkan sitokin merangsang itu tadi maturasi sel B supaya dia menghasilkan antibodi. Sementara MHC kelas 1 ya, dia akan berinteraksi dengan sel T CD8 dan akan berfungsi ya, atau punya aksi untuk menghancurkan APC yang di dalamnya ada kuman tersebut. Jadi APC-nya dirusak. Gitu. Ya, destruksi sel infeksi. Nanti baca aja ya bahwa kalau dia mikrobanya di ekstraseluler, nah dia tuh nanti apa gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya belum? Ada? Paham di sini? Ini jadi dasarnya inflamasi tuh kayak gitu. Kamu harus bisa menjelaskan kenapa orang terjadi demam, kenapa orang terjadi sakit ya. Kemudian kamu mau periksa apa, itu dasar inflamasi. Nah ini menjelaskan tentang pembentukan antibodi. Ini yang tadi saya bilang, kalau kamu mau periksa antigen, maka dia harus ada di awal-awal ya. Karena kalau sudah lewat dari berapa nih, sekitar berapa? 3 mingguan ya, 2 minggu lah, 2 minggu akan mulai dibentuk antibodinya. Jadi lewat dari sekitar 2 minggu ini, kalau kamu periksa sebaiknya periksa antibodi ya. Nah ini bisa kita lihat bahwa kalau antigennya dia terinfeksi pada yang sama gitu ya, maka produksi antibodi pada infeksi kedua akan jauh lebih tinggi dibanding dengan infeksi pertama. Makanya itu menjelaskan kenapa seringkali ada orang-orang yang klinisnya ringan, ada orang-orang yang klinisnya berat. Ya, karena dia terinfeksi pada paparan yang kedua, dia terinfeksi kedua kali gitu. Nanti ya, karena sel B punya memori. Kalau sel B itu dia, ketika sel B memorinya ini dipresentasikan lagi dengan agen yang sama, maka dia akan memproduksi antibodi yang jauh lebih banyak. Ya, maka proses inflamasinya akan jauh lebih berat, sehingga klinis pasiennya itu juga akan jauh lebih berat. Jadi kemarin pertanyaannya kalau di HMP itu, ada beberapa. Apakah semua pasien akan menjadi dengue hemoragik fever? Kan perjalanan klinis sudah belajar ya. Sebagian akan demam aja, sebagian akan ada gejala perdarahan, sebagian yang lain malah fatal menjadi shock, gitu ya. Yang disebut dengan dengue shock syndrome. Nah itu terkait dengan itu tadi produksi antibodinya.
Jadi kalau paparan pertama antibodinya dibentuk memang, tapi tidak terlalu tinggi. Tapi kalau sudah paparan kedua, itu yang X tuh, yang X kan secondary, setinggi itu. Sementara dia kalau Y baru pertama cuma segitu aja antibodinya. Nah, sekarang kita masuk ke biomarker ya. Biomarker infeksi yang ideal harus bisa membantu diagnosis dengan cepat dan tepat. Kemudian harus bisa menentukan penyebab penyakit dari prognosisnya dan membantu ke arah terapi. Jadi, kalau kamu pilih marker-marker infeksi, pertimbangan kamu apa? Apakah kamu mau cepat? Atau kamu mau menentukan penyebabnya? Atau prognosisnya? Atau kamu mau buat dasar memilih terapi gitu ya. Nah, ini jadi tipe biomarker itu ada setidaknya 3. Ada tipe biomarker yang tujuannya untuk diagnostik, ada prognostik, dan ada terapeutik. Ya, diagnostik dia untuk mendiagnosis lah, yang membedakan antara ini infeksius atau bukan infeksius ya. Kemudian membedakan antara bakteri atau virus atau jamur misalnya ya. Sementara kalau prognostik untuk menilai ini kira-kira penyakitnya ringan, sedang, berat gitu ya. Kira-kira nanti pasiennya bisa sembuh sempurna atau pasiennya malah meninggal misalnya seperti itu. Sementara terapeutik ini untuk menentukan ini saya mau kasih antibiotik nggak ya? Saya kasih antibiotik berapa banyak nih? Kasih antibiotik dosis tinggi atau dosis rendah? Saya mau lanjutkan nggak antibiotiknya? Perlu saya stop nggak antibiotiknya? Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu pakai biomarker ya, tujuannya itu untuk terapeutik. Yang pertama biomarker infeksi atau sepsis ya. Ini yang belum terlalu spesifik. Jadi ada LED ya, diantaranya ya ada white blood cell, baik jumlah leukosit maupun bentuk jenisnya, kemudian CRP, procalcitonin, lactat. Bisa juga kita pakai trombosit misalnya seperti itu ya, kayak kemarin yang ada itu. Kita lihat satu-satu. LED atau laju endap darah adalah pemeriksaan yang mengukur kecepatan darah untuk mengendap dengan satuan milimeter per jam. Masih ingat pemeriksaan LED? Gimana cara kemarin? Udah ada kan? Belum. LED belum ya? Belum. Belum. Kamu tuh blognya kan peralihan ya. Jadi saya tuh ingatnya kayak udah pernah ngajarin gitu kan, ada blog yang mana. Pemeriksaan LED itu simple. Kamu tuh cuma diambil darahnya nih, kemudian darah kamu tuh dimasukin ke tabung panjang. Panjangnya nih kayak gini ya. Nah, bisa sampai 100 nih, sampai 100 mm. Kemudian udah dimasukin ke sini, udah didiemin aja selama 1 jam. Makanya satuannya jam, karena cuma didiemin 1 jam. Apa yang terjadi kalau darah didiemin? Mengental, kemudian mengendap ya kan? Kan sel-selnya akan turun ke bawah ya kan? Mengendap, itu makanya dibilang laju endap darah. Jadi kecepatan mengendap itu yang kita hitung. Kalau dia mengendapnya cepat, maka dia akan ada di bawah. Benar nggak? Dalam 1 jam nih, sama-sama 1 jam. Jadi kalau dia mengendapnya cepat, dia akan ada di bawah tuh, di bawah si merah-merahnya eritrosit. Tapi kalau lambat dia akan tetap di atas, ya. Nah seperti itu. Nah LED ini kenapa dipakai sebagai salah satu marker infeksi? Karena beberapa infeksi itu akan mengakibatkan misalnya peningkatan jumlah eritrosit, peningkatan jumlah leukosit. Jadi secara nggak langsung selnya akan jadi lebih banyak, ngerti nggak? Ya, selnya akan lebih banyak. Kalau selnya lebih banyak, ya, maka LED-nya, iya, LED-nya akan sebenarnya di atas. Tapi ada hal yang lain nih. Kadang-kala percepatan sel itu akan kalah cepat dengan yang disebut dengan protein fase akut tadi, CRP, fibrinogen, ferritin. Itu dia punya sifat mengencerkan plasma, sehingga seolah-olah sel itu akan terendam di satu cairan yang encer. Paham? Maka LED-nya akan cepat atau lambat? Selnya akan, kalau sel direndam di cairan yang encer, selnya akan lebih cepat turun atau lambat turun? Cairannya encer, masukin sel gitu ke dalam, masukin bola-bola, cairannya encer, lebih cepat turun apa lambat? Cepat.
protein plasma juga ya. Nah, jadi ada faktor sel, ada faktor protein fase akut. Nah, tapi LED ini tidak spesifik ya, karena banyak yang mempengaruhi sel, protein fase akut. Kadang pasien-pasien anemi juga ya, kalau pasien anemi mungkin tidak infeksi, ya, itu kita bingung juga gitu. Karena anemi berarti eritrositnya banyak apa sedikit? Sedikit kan? Jadi LED-nya cepat atau lambat? LED itu kalau dia di bawah namanya cepat, ya kan? Jadi kalau anemi darahnya, misalnya darahnya sedikit, di bawah atau di atas? Di bawah. Dia pun di bawah kan? Dikit darahnya, si merah-merahnya dikit, dia ada di sini. Jadi pasien anemia itu LED-nya cepat. Nah, nomor 2, leukosit sering digunakan sebagai biomarker infeksi sederhana. Jadi WBC ya. Yang ke nomor 2 nih white blood cell. Tadi kan lagi darah, ini white blood cell. Leukosit sering digunakan sebagai biomarker infeksi sederhana. Jadi penanda kalau kita curiga infeksi, kalau leukositnya naik atau turun apa gimana? Naik, yang kita sebut dengan sitositosis. Kita pakai terminologi osis, tosis kalau dia naik. Misalkan kalau trombositnya naik disebut trombositosis. Leukositnya naik, leukositosis. Eritrositnya naik, eritrositosis. Jadi kalau HB namanya bukan HB-tosis ya, HB itu beda lagi. Jadi peningkatan jumlah leukosit jadi penanda terjadi infeksi. Nah, hitung jenis juga akan membantu. Misalnya nih, kalau kita dapatkan misalnya white blood cell-nya, sel darah putihnya itu leukositnya 13.000, normal kan 5-10.000 ya. Kemudian hitung jenis nih kayak gini, 0 garis miring 2 garis miring 12 garis miring 70 gitu. Ini jumlahnya kalau di total ada 100 ya. Ini 100 nih. 2 tambah 12 nya 100. Karena di count kita hitungnya 100. Garis-garis miring ini cara bacanya. Jadi kalau 0 nih namanya basofil di sini. Nomor 2-nya ini eosinofil. Posisi ketiga neutrofil batang, posisi keempat neutrofil segmen, posisi keempat limfosit, dan posisi kelima monosit. Ya, jadi kalau kita lihat hitung jenisnya seperti ini, mana yang meningkat? Neutrofil segmen 70 tuh, ya kan? Neutrofil segmen. Ya, kita sebut dengan neutrofilia. Apalagi kemudian kita melihat ada neutrofil yang muda, neutrofil batang nih, 12 neutrofil batang yang normal tuh maksimal 5 temannya ada 12. Ini yang kita sebut neutrofilia ya, jadi neutrofilia dengan dominasi neutrofil dan ada lepsit karena ada sel imatur yang meningkat. Paham? Ini udah khas infeksi seperti ini. Ya, pasien kamu kemarin ada leukositosis nggak? Leukositnya berapa yang mana? Berapa? Yang leukositnya? 2.300. Oh iya. Jadi lebih ke leukopenia ya? Iya. Penyakit virus seperti itu. Penyakit virus polanya berbeda. Penyakit virus seringkali dia tidak yang sering tidak menimbulkan peningkatan leukosit atau tidak terjadi leukositosis, kadar normal, bahkan pada kasus tertentu dia turun. Gitu kalau virus seperti itu. Dan apa ini namanya? Ini ya di count-nya nih. Kalau di sini menunjukkan neutrofilia, kalau pada limfosit, pada virus limfositnya yang meningkat. Kemarin ditemukan nggak ya virus yang di HF? Ada limfositosis nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Di count-nya nggak ada ya? Cuma limfosit doang ya? Nggak ada ya? Nah, udah kadang-kadang kalau virus itu suka ada limfositosis. Beda. Kalau di bakteri, neutrofil nanti, kamu kan minggu kedua nih bakteri ya. Nah, kamu perhatiin deh. Itu seringkali polanya akan terjadi limfositosis dengan dominasi neutrofil. Kita sebut dengan neutrofilia. Bahkan pada kasus tertentu ada lepsit. Jadi yang imaturnya itu yang batangnya akan meningkat. Itu namanya lepsit. Ya begitu. Ini lebih khas dibanding dengan LIRI yang tadi, gitu ya.
Nah, jadi limfositosis sering dikaitkan dengan virus, dan kalau eosinofilia ini apa? Peningkatan eosinofil yang ini nih. Jadi kalau biasanya kan normal 2-4 nih, kadang bisa ada 6, 7, kadang ada 10 gitu ya. Itu sering dikaitkan dengan investasi parasit. Jadi kalau minggu ketiga kamu dapat parasit ketiga tadi parasit benar. Ya. Nah, kamu perhatiin ada eosinofilianya nggak? Itu seringkali seperti itu. Selnya mungkin white blood cellnya leukosit tidak terlalu tinggi, tapi kalau kita melihat limfomnya akan kelihatan ada eosinofilia. Itu bisa mulai cacing, ya, kemudian parasit-parasit yang lain, walaupun bisa juga disebabkan alergi, juga bisa sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa infeksi bakteri menimbulkan leukositosis dengan neutrofilia, ada lepsin? Kenapa virus menimbulkan limfositosis? Dan kenapa parasit menimbulkan eosinofilia? Ada yang tahu kenapa? Ini sudah sempat saya singgung. Karena pengaruh dari sitokain yang pergi kemana tadi? Bone marrow. Ini tuh, perhatiin deh. Kan di tubuh kita, kan kalau kamu ingat lagi pelajaran hematopoiesis, di tubuh kita ada yang namanya HSC ya, hematopoietic stem cell. Ini tuh ibaratnya sel-sel induk, ya, sel induk yang bisa jadi apa aja, tergantung gue disuruh apa gitu. Kalau saya disuruh untuk jadi neutrofil, dia akan berkembang jadi neutrofil. Kalau dia disuruh jadi eosinofil, dia akan berkembang menjadi eosinofil, dan begitu seterusnya. Kalau dia disuruh untuk ayo cepat membelah, maka dia akan memperbanyak dirinya dengan cepat, sehingga itu akan memberikan gambaran yang berbeda di bawah. Ya, jadi misalnya infeksi tertentu nih, kita ambilnya yang mana misalnya? Ada paparan interleukin 1 ya. Ada paparan interleukin 1 terhadap terhadap si stem cell-nya ya, stem cell-nya. Maka itu akan membuat atau akan mengarahkan diferensiasi sel ke arah mieloid. Jadi bukan ke sana, tapi ke mieloid gitu. Ya, ujung-ujungnya akan ada peningkatan mungkin neutrofil, mungkin eosinofil atau leukosit secara keseluruhan. Leukositnya akan meningkat, ya. Maka pada infeksi ya, seringkali selain leukositosis, jadi selain ini yang meningkat, suka ada trombositosis juga sebenarnya. Nah, kalau pada kasus DHF kemarin ya, infeksi memang kadang menimbulkan trombositosis, tapi ada infeksi DHF menimbulkan trombositopenia. Penia itu artinya kurang ya. Kalau leukopenia, leukosit yang kurang, anemia, AB yang kurang, trombositopenia, leukosit, trombosit ya trombosit. Kenapa terjadi trombositopenia? Ada yang tahu nggak? Baik, di kelas saya bisa loh jawab. Coba dong dijelasin temannya. Kenapa terjadi trombositopenia? Ini kita bicara kasus DHF ya. Kenapa terjadi trombositopenia? Kenapa? Karena diantaranya dia pertama diserang oleh faktor lain, sehingga ada trombosit di darah itu berkurang. Kemudian selain itu juga terjadi kebenturan plasma, dan juga karena trombositnya ini dia seperti bekerja terlalu keras karena dia berfungsi untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak juga. Jadi sebenarnya ada macam-macam ya mekanismenya, tapi setidaknya ada mungkin 3 lah. Ya, jadi nomor 1 dia ada penekanan tuh di sumsum tulang, ya. Jadi kayak megakariosit ini yang ini megakariositnya. Megakariositnya ini ditempelin sama antibodi. Tadi kan bahwa antibodi itu akan mengopsonisasi kan, dan dia akan jadi penanda marker supaya dirusak oleh makrofag. Ya, jadi itu ada penghancuran megakariosit. Kemudian ada juga penghancuran dari trombosit ya, dan bisa juga karena dia dipakai kan terjadi memang kebocoran plasma ya, plasma linkage. Jadi untuk
mengatasi kebocoran tersebut, kompositnya akan dipakai dikonsumsi. Jadi bisa karena destruksi, bisa karena konsumsi terjadi trombositopenia. Yang selanjutnya CRP, ya. CRP atau kepanjangan dari C-reaktif protein. CRP adalah, udah tahu tadi ya, dari hati kan, protein fase akut yang sekresinya distimulasi oleh sitokin dan diproduksi oleh sel hati setelah terjadi inflamasi, baik bakteri atau parasit atau kerusakan sel. Jadi bisa nekrosis atau keganasan dalam waktu 6-8 jam dan mencapai puncaknya 36-50 jam. Artinya, apakah CRP itu pasti akibat infeksi bakteri? Belum tentu. Dia menandakan ada inflamasi oleh virus bisa bikin CRP meningkat, inflamasi bakteri bisa bikin meningkat. Begitu juga kalau ada inflamasi oleh autoimun. Nanti kalau belajar autoimun, lihat CRP-nya. CRP-nya itu pasti meningkat. Ya. Karena CRP ini adalah penanda inflamasi, tapi dia tidak bisa secara spesifik mengatakan inflamasinya ini dari mana. Kita cuma bisa bilang, oh ini inflamasi nih. Ya. Kenapa perlu? Ya, karena seringkali pasien dengan keluhan yang 5 tanda tadi belum ada inflamasi, dia datang nih misalnya demam, demamnya belum tentu inflamasi, ya. Atau dia datang dengan keluhan nyerinya belum tentu inflamasi, atau sakit jantung misalnya, ya, atau sakit jantung. Peningkatan kadarnya berkorelasi dengan keparahan dan luas inflamasi. Artinya kalau misalnya itu inflamasinya berat, ya, atau luas, maka kadar CRP-nya meningkat. Jadi kalau ada pasien SLE, atau kepanjangan SLE, sistemik lupus erythematosus, itu kan autoimun terhadap apa? Autoimun terhadap, tahu nggak terhadap apa? Inti sel. Tubuh kita isi inti sel semua kan? Banyak nih sel-sel. Nah, itu autoimun terhadap inti selnya. Maka SLE ini kalau dia memang lagi kambuh ya, lagi kumat, CRP bisa sangat meningkat karena inflamasinya luas, gitu. Semua sel kena, ya. Sekali CRP-nya nggak sangat meningkat, gitu ya. Nah, marker ini merupakan marker yang lebih baik dari laju darah, tapi masih memiliki spesifisitas yang rendah tadi, karena dia tidak bisa secara spesifik mengatakan ini inflamasi akibat apa. Dia cuma bilang ini ada inflamasi, tapi kalau ditanya inflamasinya kenapa, belum bisa jawab, ya. CRP seperti itu. Nah, yang lebih spesifik berikutnya adalah procalcitonin, ya. Procalcitonin atau PCT ini adalah prohormon atau prekursor dari hormon kalsitonin, ya. Dan ini hanya dilepaskan dalam darah sebagai akibat dari infeksi atau inflamasi, ya. Seringnya adalah bakteri, ya, dari bakteri. Jadi bakterial levotoksin atau mediator inflamasi dari bakterinya. Nah, yang menyenangkan PCT ini ekspresinya seringkali rendah, ya, jadi dia tidak meningkat kalau di infeksi viral. Jadi kalau kita periksa CRP meningkat, kalau kita pengen bilang ini inflamasinya karena kerusakan sel, misal autoimun tadi, atau karena bakteri, atau karena virus, apakah ini karena bakteri, maka dijawab dengan PCT. Kalau terjadi peningkatan procalcitonin, kita akan curiga bahwa itu kemungkinan besar adalah infeksi apa? Bakteri, gitu, ya. Nah, procalcitonin tadi kalau kita ingat lagi tadi ya, fungsi dari biomarker ini bisa dipakai sebagai biomarker diagnostik atau terapeutik, gitu. Jadi sebagai biomarker diagnostik untuk membedakan apakah ini bakteri, infeksi bakterial atau bukan, dengan alur seperti ini, ya. Ini bukan tugas kamu sih sebenarnya. Saya cuma pengen bilang bahwa procalcitonin ini bisa digunakan untuk membedakan bahwa ini bakteri nih, gitu, dengan cara seperti ini. Dan juga dia bisa sebagai marker terapeutik untuk menentukan antibiotiknya. Jadi apakah antibiotiknya mau dipakainya kapan, jumlahnya berapa, perlu dihentikan atau enggak, ya, seperti itu.
Yang selanjutnya laktat. Apa itu laktat? Ya. Laktat merupakan hasil dari glikolisis anaerob, kadar yang meningkat dalam keadaan hipoksia, stres, dan penyakit yang berat. Ya, jadi kalau ada peningkatan laktat pada pasien dengan dugaan infeksi atau inflamasi, maka kita bisa katakan bahwa ini prognosisnya jelek, gitu. Ya, ada peningkatan laktat seperti ini. Merupakan hasil dari peningkatan kadar laktat mengindikasikan adanya hipoperfusi jaringan yang digunakan sebagai prediktor mortalitas. Jadi kalau peningkatan laktat pada pasien dengan inflamasi berat, maka prognosisnya jelek ya, angka kematiannya akan lebih tinggi. Presiden yang menanya, ini adalah biomarker yang cukup baik digunakan sebagai penanda inflamasi atau infeksi. Walaupun belum spesifik, artinya kalaupun misalnya bisa bilang bahwa ini adalah infeksi bakteri, yang tadi pakai apa tuh bilang bahwa ini infeksi bakteri? Pakai prokalsitonin ya. Tapi apakah sudah bisa bilang bahwa itu bakterinya bakteri A, misalnya bakteri TBC, bakteri tifoid, misalnya belum ya? Atau kalau misalkan ini bukan bakteri tapi ini infeksi virus misalkan karena prokalsitoninnya rendah, atau misalnya terjadi limfositosis, tidak terjadi limfositosis dan tanda-tanda itu tadi, kemudian kita berpikir ini adalah infeksi virus, maka apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa itu infeksinya virus misalnya hepatitis atau dengue? Belum bisa ya, maka kemudian harus dilanjutkan. Jadi kalau misalnya kita udah berpikir ini bakteri ini gitu, tapi untuk bilang bahwa bakterinya bakteri A, maka harus pemeriksaan dilanjutkan. Setuju nggak? Iya, karena kan kita ngobatin sesuai penyebab kan. Begitupun misalkan ini adalah virus, oh ini virus nih, maka harus dilanjutkan. Karena kita harus mencari ini virusnya apa, gitu ya. Seperti kemarin kan virusnya bisa rubella, bisa rubiola, bisa chikungunya, bisa DHA. Bakteri juga seperti itu. Maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan lab diagnostik. Ini berbagai macam pemeriksaan lab diagnostik. Bisa serologi, bisa kultur, dan bisa molekular. Serologi itu apa? Serologi adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan antigen dan antibodi. Misalnya, kamu mau cari antigen, contohnya kemarin periksa NS1. NS1 itu bisa antigen kan? Maka kamu pakainya reagen antibodi, ya, pasang antibodi di situ. Tapi kalau kamu mau cari antibodi, contohnya anti dengue, maka kamu pakainya antigen. Jadi protein virus itu yang ditanam di situ, supaya kalau di tubuh pasien nih ada antigen yang sesuai, maka akan terikat di situ dan kita bisa lihat, oh iya positif, berarti di tubuh pasien itu ada itu, paham nggak? Itu cara kerjanya ya. Oke. Kita lihat satu-satu ya. Nah, jadi serologi ini pemeriksaan diagnostik antigen antibodi, sampelnya macam-macam ya. Kalau kemarin sampelnya darah, tapi semua sampel bisa dikerjakan. Jadi fungsinya untuk konfirmasi diagnosis bulan atau screening gitu ya, screening penyakit tertentu, ya, populasi tertentu. Contohnya kemarin, siapa yang kemarin kena COVID? Siapa yang kena COVID kemarin? Iya. Kan selain dicolok-colok hidungnya diambil darahnya, bener nggak? Pakai kaset tuh, ada nggak yang diambil darahnya kemudian diperiksa antibodi? Nah iya. Tapi kan ketika antibodinya positif akan dilanjutkan ya? Iya, jadi itu screening tuh. Jadi kelompok, misalkan kalau kelompok tertentu kita tidak mungkin untuk melakukan pemeriksaan yang mahal, contohnya kayak kemarin PCR kan mahal banget. Masa tiba-tiba orang mau PCR, belum tentu dia sakit itu. Maka screening dulu, bisa dulu dia antibodinya gitu. Kalau antibodinya ada, kemungkinan ada nih virusnya, atau bisa antigen dulu deh. Kalau antigen positif, barulah lanjut dengan dicari virusnya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan molekuler terkait. Jadi bisa untuk screening ya. Nah tadi udah saya ceritakan bahwa deteksinya bisa antigen antibodi. Artinya kalau kamu mau cari antigen pakai reagennya. Kalau kamu mau periksa antibodi reagen antigen, kalau mau periksa antigen reagen antibodi. Ini tujuannya. Tujuannya bisa menilai imunitas atau infeksi yang lampau ya. Contohnya misalnya hepatitis. Kamu udah pernah diperiksa antibodi hepatitis?
biasanya atau apa ya? Iya sih paling sering hepatitis. Jadi kalau orang misalkan mau divaksin, perlu vaksin hepatitis nggak? Saya gitu ya. Perlu vaksin hepatitis nggak? Perlu nggak? Perlu nggak vaksin hepatitis? Perlu nggak? Kamu pas kemarin masuk ekta bukannya diperiksa tuh? Iya, narkoba sama itu hepatitis. Enggak ya? Cuma narkoba doang. Mungkin itu darah. Urin doang. Oh, dari koas benar. Levelnya belum nyampe. Levelnya ternyata belum nyampe. Jadi akhirnya gitu diperiksa nih. Nanti kan kamu mau koas ya? Koas nanti kan berhubungan sama darah pasien ya. Kalau sekarang kan berhubungannya sama darah manusia doang. Sama darah temanmu berhubungan nggak kamu? Enggak kan? Kamu nggak harus masuk teman juga kan? Iya. Masuk sendiri aja lah. Nah, jadi kalau kita punya resiko nih ya, resiko terjangkit penyakit tersebut, contohnya kita dokter nanti si dokter nyuntikkan, dan kamu di dokter nggak nyuntikkan darah, nggak mungkin kan? Pasti kamu akan berada di posisi kamu akan terpapar pasien, kan gitu, terpapar darah pasien. Maka kamu harus melindungi diri kamu dengan antibodi. Jadi kalau kamu khawatir terpapar hepatitis, kamu mesti punya antibodi terhadap hepatitis kan. Yang paling ngeri kan hepatitis B sama hepatitis C. Kalau hepatitis A biarin aja, nggak apa-apa ya kan? Kuning-kuning dikit, jadi yang hitam-hitam sedikit lebih cerah. Tapi kalau hepatitis B, hepatitis C itu ngeri. Jadi kamu harus punya imunitas, harus punya antibodi. Kalau kamu nggak punya antibodi, kamu harus divaksin. Nah, jadi berbalik, kamu divaksin kalau nggak punya antibodi. Pertanyaannya, kamu punya antibodi nggak sih? Nah, itu periksanya itu. Ya. Kita melihat apakah kita punya imunitas atau enggak. Kalau kita punya imunitas, kenapa mau divaksin? Ya. Nah, imunitas kan kadang-kadang tidak perlu kita terpapar. Ya. Tidak perlu kita divaksin. Kadang-kadang kita terpapar pun juga bisa ada imunitas. Ya. Kemudian menilai infeksi saat ini, contohnya itulah ya DHR. Screening tadi udah sebut-sebut ya. Jadi kalau mau donor darah, itu periksa tuh cross matching ya. Periksa golongan darahnya, itu antigen antibodi juga. Dan kemudian mengukur titer antigen atau antibodi yang kita sebut dengan persera, ini untuk diagnosis ya. Kemudian deteksi antigen antibodi disesuaikan dengan perjalanan penyakit. Nah, contohnya gini. Jadi nanti kalau datang ke kamu pasien demam 3 hari, mau diagnosis dengan DHR. Demam 3 hari pilihnya apa? NS1 ya. Tapi kalau sudah lewat dari seminggu misalnya ya, nggak ketemu NS1-nya biasanya negatif, maka periksanya anti-DMD. Kalau tipoid, kalau demamnya masih awal nih kurang dari 7 hari, itu kalau kita lihat patofisiologinya dia masih bakteremi. Jadi kalau mau kultur ambil darahnya. Tapi kalau sudah lewat 10 hari, bakterinya biasanya di darah udah sedikit ya. Maka periksa antibodi misalkan dengan Vidal gitu ya. Atau kalau mau kultur ya, kultur ambil sampelnya di urin atau feses. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini, ini contohnya COVID ya. Contohnya COVID. Tapi masing-masing penyakit yang lain tuh punya pola yang mirip-mirip, walaupun ini nanti timeline-nya beda. Timeline-nya mungkin ada yang 1 minggu, 2 minggu, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Timeline-nya di sininya nih beda, tapi polanya seperti ini, bahwa di tahap awal yang merah tuh apa? Antigen, ya. Bahwa di tahap awal itu yang akan lebih dulu muncul adalah antigen. Dan belakangan antigennya akan turun, tapi antibodi nggak akan naik. Jadi baiknya, jadi gitu reasoningnya. Kenapa di awal-awal kita periksa antigen, dan di akhir-akhir kita akan periksa antibodi. Dan kalau kamu lihat mana antibodi yang lebih dulu muncul, IgM. Jadi kalau kamu punya pilihan nih, kalau antibodi total ya nggak salah ya, antibodi total. Tapi kalau kamu punya pilihan, mau IgM atau mau IgG,
ya lihat penyakitnya. Kalau penyakitnya udah lama atau misalkan kita menduga ini kayaknya dia sakit, waktu itu pernah sakit nggak ya, jangan IgM diperiksa tapi IgG gitu ya. Itu beda IgM sama IgG. Kita bisa lihat di sini bahwa IgM yang ini muncul duluan tapi kemudian turun, beda dengan IgG. IgG ini juga polanya mirip. IgG itu dia akan naik dan biasanya akan bertahan lama. Tahan lama. Makanya booster vaksin itu juga kadang ada 10 tahun. Karena IgG-nya memang bertahan lama. Nah, udah tahu ya antigen ini adalah yang dipunyai oleh ya bakteri, agen infeksi dan sebagainya lah ya. Sementara kalau antibodi yang kita buat ya, jadi glicoprotein yang disekresi oleh sel plasma. Pertanyaannya, siapa yang bikin antibodi? Sel plasma. Sel plasma apa tuh? Sel plasma adalah sel B yang mengalami maturasi. Kenapa dia maturasi? Karena ada pengaruh dari sitokin. Sitokin dari mana? Kita mulai aja terus ya. Jadi antibodi ini akan spesifik sesuai dengan antigennya. Makanya kalau kita periksa di laboratorium, misalnya periksa NS1, terus positif misalnya ya, kita bisa bilang oh ini nih infeksi dengue. Kenapa? Karena antibodi spesifik. Infeksi virus lain tidak akan mengakibatkan NS1-nya positif, karena NS1 itu cuma bisa dipunyai oleh virus dengue ya. Virus hepatitis nggak punya NS1 gitu. Ini sedikit tentang pemeriksaan antigen antibodi, bahwa itu bisa positif kalau kadar antibodi dan antigennya secara relatif sama. Kalau kadar antigen atau antibodinya jomplang, seringkali hasilnya negatif. Kenapa? Karena tidak terbentuk lattice, ini namanya lattice formation. Ini nggak bisa lattice formation. Jadi dia untuk membentuk seperti ini itu butuh komposisi antigen antibodi yang kurang lebih sama. Artinya gini, ada suatu ketika misalnya kamu infeksi berat, antibodinya tinggi banget, misalnya seperti itu ya. Kemudian diperiksa di laboratorium, reagennya ternyata tidak secara relatif jomplang. Reagennya jumlah antibodinya kita periksa antibodi ya, antigennya sedikit. Maka kemudian hasilnya kita akan dapatkan negatif, walaupun sebenarnya orang itu sakit, ngerti kan? Karena apa? Karena tidak terbentuk lattice formation, gitu ya. Ini yang disebut dengan fenomena prozone atau postzone. Prozone itu kalau konsentrasi apa tuh prozone? Ya, jadi kalau kelebihan antibodi disebut prozone, kalau kelebihan antigen disebutnya postzone. Gitu. Maka kalau dalam kondisi seperti ini, biasanya kalau di laboratorium kita cairkan. Kalau dicairkan, kita akan membuat kondisi antigen sama antibodi jumlahnya jadi relatif sama, ya kan? Kan tadi satu kental banget nih, nggak ketemu kan? Jadi secara proporsional jumlahnya beda. Maka yang kental kita encerkan supaya sama-sama encer, baru bisa positif. Paham nggak? Nah ya. Oke. Jamilah, dilanjutin nanti dibaca aja, tapi keterangannya seperti itu. Contohnya ini kamu ada praktikum CND ya? Ada? Praktikum implantologi klinik, maksud saya kan pantesan nggak bisa jawab. Ada ya? Ada kan? Nanti kita belajar ini. Ini namanya pemeriksaan lidal. Siapa yang pernah periksa lidal? Tivoid. Anak-anak kos nih sering nanti kan naik turun, nggak nyumpain maksudnya. Kita bicara berdasarkan epidemiologi, gitu kan? Secara epidemiologi anak kos tuh, ya gitu, angka infeksi tifoidnya suka tinggi. Karena apa? Karena makan sembarangan kan, hepatitis A, tifoid gitu tuh. Nah, jadi sambil lagi ini contohnya, ya. Ini ceritanya merah. Kalau merah ini kan indikatornya kan. Kalau
Kalau merah kita sebut positif, kalau ada titiknya di tengah kita sebut negatif. Nah, widal itu yang kita definisikan kalau pakai titer yang kalau widal, misalnya kamu nggak tahu pernah ngobrol nggak pernah, aku periksa widal, titer lo berapa gitu kan? Nah, titer ini adalah pengenceran terakhir yang masih menimbulkan aglutinasi. Aglutinasi itu artinya tadi lattice formation ya. Jadi dari molekul-molekul kecil yang tidak terlihat menjadi molekul lebih besar yang bisa dideteksi. Jadi yang tadi cairannya bening akan jadi keruh karena ada lattice formation itu. Ini juga sama nih, ini aglutinasi. Jadi nanti cairan bening, misalnya sama darah kamu, serum kamu yang bening kalau dicampurkan, maka kalau terjadi lattice formation akan terjadi aglutinasi. Jadi nanti ada merah-merah di situ, aglutinasi. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi titer widal adalah pengenceran terakhir yang masih menimbulkan aglutinasi. Contohnya ini pengenceran setengah masih aglutinasi. Pas pengenceran terakhir 1/128 ternyata udah nggak ada aglutinasi. Maka ini kita sebutnya titernya 1/4. Ini pengenceran terakhirnya 1/4 kan masih aglutinasi. Ini udah paham ya? Itu cara mainnya gitu. Plate nomor 2 misalnya, pasien nomor 2 misalnya pengenceran setengah aglutinasi. Ini berarti berapa? Tadi masih aglutinasi kan udah enggak. Pasien ketiga, ini berapa titernya? Ini berhenti di sini. Yang ini? Iya, ternyata dia cari sampai belakang dia nggak ada aglutinasi itu, jadi dia negatif ya. Yang ini? Iya, aglutinasi di sini ya. Nah, yang ini apa nih? Yang pasien nomor 6. Ini yang kita sebut dengan prozone atau postzone tadi, tergantung nih ini deteksi antigen atau antibody ini. Ya. Jadi kalau kita lihat pas pengenceran setengah dia negatif, ya kan? Negatif. Pengenceran seperempat juga negatif. Kalau kita berhenti di sini sampai pengenceran seperempat, kita akan bilang titer widalnya negatif. Padahal yang terjadi apa coba? Efek prozone tadi. Kenapa? Karena ketika kita encerkan timbul aglutinasinya. Jadi si regen yang tadinya encer ketemu yang kental negatif kan? Pas si serumnya diencerkan, maka kemudian sama tuh sama-sama encer, baru positif. Gitu. Jadi ketika ternyata setelah diencerkan, pengenceran terakhir yang masih menimbulkan aglutinasi adalah 1/128. Maka dia titernya 1/28. Ya, seperti itu. Paham ya? Itu contoh dari efek prozone dan postzone. Jadi kita di laboratorium seringnya kalau ada hasilnya negatif, kita tidak langsung keluarkan. Kadang kita encerkan dulu sampai beberapa untuk menghindari ini ya. Itu tentang antigen antibody. Sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sejauh ini masih bingung? Enggak lah, jadi artinya kan udah tahu nih kalau nanti dapat kasus mau periksa apa? Darah. Darahnya apa? Ya hematologi dulu ya kan? Bisa BDC, bisa leukosit, periksa trobosit, ya kan? Periksa hematokrit. Habis itu periksa apa? Marker infeksi. Apa tadi marker infeksinya? C. Apalagi kalau curiga bakteri? PCT atau kalsitonin ya. Ya, gitulah. Dan yang sedikit lagi. Sekarang kita lihat pemeriksaan mikrobiologi. Jadi untuk mendiagnosis bakteri kita pengen tahu bakterinya apa, maka harus diperiksa mikrobiologi ya. Mikrobiologi yang harus diperhatikan tahapan-tahapannya. Pengambilan sampelnya perhatikan, jangan sampai kamu mau kultur atau mau cari bakteri luka, ternyata ambilnya bakteri flora normal gitu ya. Jadi cara pengambilan harus gimana? Ngirim sampelnya misalnya, kamu kultur. Kalau kultur berarti bakterinya harus hidup apa boleh mati? Harus hidup. Maka pas pengiriman harus perhatikan pakai media transport. Jangan cuma dibawa begitu aja, mati bakterinya pas ditutur, dia nggak hidup. Kalau nggak hidup, kita bilang tuturnya
negatif, terus kita bilang deh nggak infeksi kok bakteri atau nggak infeksi kok pasiennya, itu gara-gara kita salah ngirim gitu. Pewarnaan juga sama, pilih pewarnaan yang sesuai, jangan pewarnaan BTA untuk mewarnai bakteri yang lain ya. Kemudian nanti ada tahap isolasi, mesti pakai media, mikrobiologi udah diajarin media tertentu untuk bakteri tertentu, tidak semua media untuk semua bakteri, jadi pilih medianya untuk isolasi. Dan kemudian identifikasi itu ada cara-caranya tuh, jadi kayak misalnya dikasih makanan tertentu, dikasih enzim tertentu gitu ya, macam-macam. Dan terakhir adalah tes kepekaan, jadi kita pengen tahu ini bakteri ini sensitifnya sama antibiotik yang mana, supaya nanti dokternya terinfokan, dok ini bakteri, dok ini antibiotik yang sesuai untuk bakteri tersebut ya. Nah, jadi pengambilan sampel dan menggunakan prosedur yang baik dan baku. Dan yang harus diperhatikan kalau mengambil sampel untuk kultur harus dilakukan sebelum atau sesudah kasih antibiotik. Belum, kalau udah dikasih antibiotik bakterinya ini ngetok ya. Anak saya ngomongnya nah, saat menggunakan ambil sampel itu ya perhatikan teknik aseptik, hindari dengan cloran normal. Jadi misalnya nih, kamu punya koreng di tanganmu, kamu mengambil sampel, gimana caranya? Bersihkan sekitarnya dengan antiseptik supaya nggak ambil kan cloran normalnya, betul nggak? Bersihkan bagian mukanya dengan antiseptik. Mati bakterinya kalau antiseptik nggak ambil. Ya NaCl aja. Ya NaCl fisiologis bersihin supaya kalau ada kuman ada jaringan-jaringan mati bersih, jadi keambil ya. Jadi begitu caranya, bersihkan sekitarnya dengan antiseptik, bersihkan daerah muka dengan apa tadi? NaCl. Nah, jadi sudah saya bilang ya, wajib wadahnya gunakan media transport. Nih, ini kalau kamu lihat nih, ini kan tadi buat ngambil kuman tuh, si lidi ya kan? Terus nanti dimasukin ke tabung. Di tabungnya kelihatan nggak ada apa? Tabungnya ada apa? Itu agar-agar risetnya kuman. Jadi kumannya dikasih matanya tusukin ke situ, ya, terus itu media transport. Dan harus tepat waktunya ya. Label, lokasi pengambilan sampel. Nah, kirim segera. Kemudian kadang-kadang dia perlu media tertentu gitu ya, atau kondisi tertentu, misalnya bakteri anaerob. Kamu tahu definisi anaerob? Apa itu anaerob? Iya. Jadi makanya kalau mau ambil bakteri, misal kita rencana mau kultur anaerob, gimana caranya? Dibawa gitu aja. Dan oksigen mati dia. Nggak ada bakterinya. Kenapa kulturnya nggak subur? Iya, bakteri mati. Harusnya nggak boleh kena oksigen kan oksigennya. Jadi wadahnya harus disesuaikan kondisinya. Kalau dia harus anaerob, ya kirim dengan media anaerob. Kemudian ini pemeriksaan bakteri, ini urusannya mikrobiologi ya. Ini hanya saya masih insight aja lah. Jadi kalau pemeriksaan bakteri bisa sejak langsung mikroskopis kita warnai, nanti kelihatan nanti, oh ini bakteri ini nih TBC, oh ini nih gram positif, gram negatif, ya. Dari kultur, kalau di kultur, oh iya ini Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, misalnya, atau difteri, misalnya, ya. Dan kemudian bisa juga kita menggunakan antigen antibodi, misalnya ELISA, ya, sudah seperti ini. Nah, kalau virus misalnya pakai apa virus di kultur mahal. Ya, jadi jangan ngomong kultur ya, kalau virusnya disentil nanti kamu. Belum masanya sekarang. Kultur virus saat ini hanya untuk penelitian. Jadi kalau virus biasanya kita periksanya pakai apa? Ya, PCR. Ya, nanti yang COVID kemarin kan, atau serologi juga bisa ya spesifik. Jamur periksanya untuk jamur dermatologi itu pakai KLA, ya. Bisa juga kultur sabulum agar atau aspergillosis itu untuk apa? Saya pakai galaktomannan.
Kemudian parasit, aku nggak tahu nanti bakteri kamu atau parasit dapat kasusnya apa, tapi ini bisa lah jadikan rujukan. Jadi kalau untuk curiga malaria, periksanya sediaan darah. Bisa antigen juga ada tuh RDT, rapid diagnostic test untuk malaria. Tapi yang sering digunakan adalah yang diagnostiknya, pemeriksaan diagnostiknya nih itu pemeriksaan darah tebal dan tipis mencari apa namanya? Mencari plasmodium. Kalau pengen cari cacing, gimana cari cacing? Tinja. Lihat apa? Cari apa? Di tinja nyari apa? Telur cacing. Beda. Nah itu malaria ada tuh rapid diagnostic test. Ya, ini juga sama nih, hanya istilah aja. Nanti kalau udah jadi dokter ya, kalau udah jadi dokter, kalau kamu dapat hasil pemeriksaan mikrobiologi jangan dimakan atau jangan ditelan mentah-mentah. Perhatikan juga klinis dari pasien, ya. Gambaran klinisnya gimana? Sesuai enggak? Karena seringkali hasil mikrobiologi yang keluar ternyata itu kontaminasi. Jadi normal yang sedang, ya. Ambil lokasi pengambilannya, apa namanya, perhatikan juga dan seterusnya, ya. Nah ini tentang asam nukleat. Jadi kalau kita mau periksa molekular, yang kita cek virus itu punya DNA atau punya RNA? DNA punya nggak ya? Iya, tergantung. Virusnya tergantung. Kalau virus DNA ya dia cuma punya DNA. Kalau dia virus RNA cuma punya RNA, gitu ya. Maka kita cari DNA atau RNA-nya. Ya, metodenya ada yang metode amplifikasi, ada yang metode hibridisasi. Nah, kalau PCR itu kita nyari DNA atau RNA virus, metodenya amplifikasi. Jadi misalkan satu benang akan diamplifikasi menjadi banyak supaya bisa dideteksi. Kan kalau satu RNA kan nggak bisa dilihat kan, satu DNA kan nggak bisa lihat, maka kemudian diamplifikasi supaya bisa terdeteksi. Nah ini kurang lebih cara PCR seperti ini tuh, satu jadi banyak. Mau lihat videonya sebentar? Jadi primernya itu dipasang di situ ya, baru kemudian nanti dia akan memilih banyak diri. Ya, silahkan kalau masih ada yang mau tanya.
Ada yang mau tanya? Silahkan. Saya kirimkan PPT-nya nanti ya. Nah, ini tahapan-tahapan laboratorium tes laboratorium. Jadi secara kesimpulan tadi ya, gitulah. Sudah paham semua? Absen nih sampai mana? Sudah semuanya absen? Ah, belum? Oke, kita berhitung dulu. Berhitung, mulai. Kapan? Bilang. Iya kamu. 10. 61. Kamu 69. Kamu berapa tadi? Kamu 69. Tidak lebih satu orang pun. Sampai sini ada yang mau tanya? Sudah paham? Jadi sekarang kalau ditanya kamu mau periksa lab apa udah tahu? Ya. Kalau curiga bakteri mau periksa apa udah tahu? Kalau curiga bakteri, hematologinya apa khasnya? Hah? Bakteri? Fetositosis. Dominasinya? Nekrofil. Kadang ditemukan lepsin, ya kan? Imatur. Trombositnya kadang-kadang meningkat, ya. CRP-nya meningkat. Dan yang khas untuk bakteri apa tadi? Procalcitonin, ya. Untuk tahu itu bakteri apa diapain? Kultur atau diwarnai, ya kan? Kalau parasit, parasit macam ya. Kalau cacing, cacingnya di feses. Kalau malaria, ya cacingnya di darat. Sejak tebal, sejak tipis, ya kan?